Salam sejahtera, renungan harian Menebret berjudul Bahaya Spiritisme, ditulis oleh Pendeta Bremi Sondag. Apabila kamu dikatakan orang, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Yesaya pasal 8 ayat 19. Di zaman modern ini, spiritisme sering tampil dengan wajah yang halus dan menarik. Melalui ramalan, komunikasi dengan roh orang mati, energi gaib, bahkan praktek yang dibungkus sebagai pengembangan spiritual. Banyak orang menganggapnya sekedar hiburan atau tradisi budaya. Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa spiritisme adalah bahaya rohani yang serius karena menjauhkan manusia dari Allah yang hidup. Pandangan Alkitab tentang spiritisme sejak Perjanjian Lama, Tuhan dengan jelas melarang umatnya terlibat dalam praktek yang berhubungan dengan roh-roh dan orang mati. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, sebab kamu akan menjadi najis karena mereka. Imamat pasal 19 ayat 31. Alkitab menegaskan bahwa orang mati tidak mengetahui apa-apa dan tidak dapat berkomunikasi dengan orang hidup. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5-6. Setiap bentuk komunikasi dengan roh sebenarnya bukan berasal dari arwah orang mati, melainkan dari kuasa penipuan iblis. Rasul Paulus mengingatkan, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Peringatan dari roh nubuat yang ditulis oleh Ellen G. White. Ellen G. White dengan sangat serius memperingatkan gereja tentang bahaya spiritisme, khususnya menjelang akhir zaman. Melalui spiritisme, setan muncul sebagai seorang dermawan bagi umat manusia, menyembuhkan penyakit-penyakit dan mengaku membawa sistem iman yang baru dan lebih tinggi. Tetapi pada saat yang sama, ia bekerja sebagai perusak. Ellen G. White, The Great Controversy, halaman 551 edisi bahasa Inggris. Ia juga menegaskan bahwa spiritisme akan menjadi salah satu penipuan terbesar di hari-hari terakhir. Spiritisme adalah mahakarya penipuan setan. Inilah alat yang melaluinya ia akan memperoleh kekuasaan atas dunia. Ellen G. White, The Great Controversy, halaman 588. Menurut Ellen G. White, dasar utama spiritisme adalah ajaran bahwa jiwa tidak pernah mati, sebuah ajaran yang bertentangan langsung dengan Alkitab dan membuka pintu bagi penyesatan besar. Pelajaran rohani bagi kita, bahaya spiritisme bukan hanya pada praktek lahirianya, tetapi pada dampaknya yang menghancurkan iman. Spiritisme menggantikan firman Allah dengan pengalaman dan perasaan, mengaburkan kebenaran tentang kematian dan kebangkitan, menarik manusia untuk bergantung pada kuasa selain Allah. Satu-satunya perlindungan umat Tuhan adalah berpegang teguh pada firman-Nya. Kepada hukum dan kesaksian, jika mereka tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka tidak ada fajar bagi mereka. Yesaya pasal 8 ayat 20. Di tengah dunia yang haus akan pengalaman supranatural, Tuhan memanggil umatnya untuk waspada. Keselamatan sejati tidak ditemukan dalam roh-roh atau kuasa gaib, melainkan dalam Yesus Kristus, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Tetaplah berdiri di atas firman Tuhan, sebab di sanalah terang dan kebenaran sejati. Doa kita hari ini, Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk terang firman-Mu yang menuntun kami di tengah dunia yang penuh penyesatan. Lindungilah hati dan pikiran kami dari setiap bentuk spiritisme dan tipu daya iblis. Tolong kami untuk selalu setia kepada kebenaran-Mu dan bersandar hanya kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.